Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawakan presentasi dari hasil UTS untuk UTS Pendidikan Pancasila, yaitu untuk mereview sebuah film. Sebelum saya memulai presentasi saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Miss Desi Anggraini atau Miss Eci selaku dosen Pendidikan Pancasila. Dan sebelum saya memulai presentasi hari ini, saya di sini memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Zahra Amelia dari kelas KB 1331. Oke, jadi di sini saya ingin mereview film dari film film Banda Citra Forgotten Trail, yaitu karyanya dari Live Light Picture Production. Nah, sebelum saya memulai alur film menceritakan bagaimana film tersebut, sini saya ingin menjelaskan tokoh-tokohnya, yaitu ada Reza Rahadian, itu dia sebagai narator versi Indonesia, dan juga ada Aryo Bayu versi Inggris. Yaitu juga ada sejarawan yang menceritakan bagaimana keadaan Banda pada saat itu, yaitu Dr. Haji Usman Tholib dan Mim Manuhatu. Lalu ada juga pemilik kebun pala atau keturunan Kennedy ke-13, yaitu Pongki Pandey Brooks. Atau pemuka adatnya Sahara Frank Fremont. Masyarakat Banda itu sendiri yaitu ada Lukman Aang, Safara Boften, Mita Alwi. Lalu ada pemuda masyarakat Tionghoa, Tang Senjidin, bekas pekerja Pala City, bekas karyawan PT Banda Permai Kazi Husin, pengumpul pala Kiong, petani pala Maimuna Usman. Dan kejadian ini itu di Kepulauan Banda, yaitu ada di Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1609 sampai 1621 dan 1999, yaitu 26 tahun yang lalu. Oke, di sini saya ingin menceritakan, kita masuk ke, saya masuk ke alur film Banda Citra Forgotten Trail, yaitu penaklukan Pulau Banda oleh Belanda. Jadi pada abad 17, 18, ketika Eropa ingin menjelajahi seluruh dunia ini, mereka butuh yang namanya rempah-rempah, terutama pala dan fugi. Karena pala dan fugi itu bisa sangat mengawetkan makanan, dan itu belum ketemu, belum sebelum penemuan kulkas atau mesin pendingin, mereka sangat amat membutuhkan pala. Ketika kami mempunyai pala, pada saat itu kami bisa menguasai dunia. Nah, ketika tahun 1609 Banda Banda Armada di Kepulauan Banda, dan mereka mengetahui bahwa Banda Banda memiliki pala dan fugi yang sangat terbaik di dunia. Mereka mencoba memonopoli hasil pala tersebut. Yang mereka tuh katakan kalau hasil rempah-rempah yang telah ditanam oleh rakyat Banda ini harus dijual kepada VOC saja. Tidak boleh dijual kepada Cina, Persia, dan Arab. Dan pada saat itu sangat berlawanan ya dengan Banda, karena Banda itu sangat amat menjual hasil rempah pala itu sangat bebas, dan mereka tuh tidak melakukan perjanjian tertulis. Mereka hanya melakukan sumpah kepada Tuhan. Sedangkan Belanda pada saat itu atau VOC sendiri ingin melakukan perjanjian tertulis dan memonopoli, dan itu sangat bertentangan. Ketika Belanda merasa risih oleh kehadiran Belanda ini, mereka menyerang Belanda. Eh, Pada saat itu Laksmana Herleben yang menjadi Laksmana VOC pada saat itu yaitu Verhoeven terbunuh pada saat itu, dan juga prajurit Belanda tersebut. Oke. Ketika Jan Peter Zoon mengetahui bahwa Verhoeven terbunuh saat itu, dia merasa sangat amat marah kepada rakyat Banda sendiri, karena sangat keji gitu kepada rakyat Banda. Lalu dia pun menghukum 40 orang pemuka adat dengan cara dia membunuh 5 orang dengan dibelah 4 kanan dan kiri. Kaki kanan dan kirinya mereka juga diikat oleh ekor kuda dengan 4 arah yang berbeda, jadi badan mereka terobek-obek. Lalu 35 lainnya itu dibunuh oleh orang-orang sewan Jepang itu bernama Sugun. Dan pada saat itu rakyat Banda pun disuruh ke benteng Nausa, karena mereka disuruh melihat kejadian kejam yang dilakukan oleh si Ijian Peter Zoon. Nah,
Jadi walaupun Belanda itu sudah datang ke Maluku ini ke Banda ini tahun 1609, tapi pada saat itu Inggris sudah lebih dahulu berada di berada di Banda yaitu dari tahun 1603. Nah, ketika walaupun mereka itu berteman di Eropa untuk mengusir Spanyol, tetapi mereka VOC ini tidak suka ketika Inggris ini terlalu lama di Banda ini. Jadi mereka tuh perang selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1605 sampai 1607. Dan perang itu berakhir ketika mereka sudah melakukan perjanjian Breda pada tahun 13 Juli 1607. Dan perjanjian Breda itu tertulisnya berisi pertukaran banda yang diserahkan oleh Inggris kepada VOC dan VOC sendiri menyerahkan Manhattan atau sekarang yang bernama New York itu kepada Inggris. Dan Inggris tuh merasa kalau itu tuh setimpal gitu. Itu perjanjian yang ganti rugi yang sesuai. Dan perjanjian ini ditandatangani pada tahun 13 Juli 1667. Nah, setelah VOC itu menguasai seluruh banda, dia tuh melakukan pembagian wilayah per Kent. Nah, jadi wilayah per Kent ini itu dibagi 68 unit, yang dimana satu unit itu sekitar 1,2 hektar. Dan orang yang mengelola ini disebut Turkenier. Jadi dia tuh adalah orang dari Eropa atau Belanda sendiri atau Indo-Eropa, orang yang keturunan Belanda. Dan lalu nih diolahnya itu dikelolanya yang menanamnya itu dari budak-budak oleh dari daerah-daerah lain. Karena pada saat ketika Banda melakukan pembantaian massal, itu dia dari 15.000 masyarakat Banda dan hanya tersisa 1.000 karena tuh mereka dibunuh, ada yang lari dan ada yang dijadikan budak. Jadi ketika masyarakat sendiri itu kurang, mereka mengambil budak-budak dari daerah lain untuk mempekerjakan kebun pala tersebut. Nah, kebun palanya ini dibagikan menjadi 8. Nah, 34-nya itu ada di Banda Besar, 31 ada di Pulau Ai, dan tiganya itu ada di Pulau Neira. Nah, walaupun ini menjadi jalur perdagangan rempah dan dijadikan kebun pala pada saat itu oleh Belanda, tapi ini juga menjadi tempat pengasingan oleh Bung Hatta setelah Sahir dan Cipto Mangkusumo. Karena waktu itu Belanda merasa kalau pada mereka ini tuh tiga orang ini tuh merasa bisa menghancurkan kepemimpinan Hindia Belanda karena mereka berpikir kalau negara tersebut harus dipimpin oleh penduduknya sendiri, bukan oleh Hindia Belanda. Lalu mereka ditaruh di di Banda karena Banda itu benar-benar pulau yang kecil dan terisolasi oleh daerah-daerah sekitarnya. Jadi biar melemaskan semangat mereka gitu. Tapi itu tidak berhasil dan dan Bung Hatta serta Sahir Cipto Mangkusumo ini semoga tidak dipertemukan oleh rakyat-rakyat yang sejalan sama mereka. Dan pada saat itu juga Bung Hatta di sana menanamkan jiwa nasionalis, mendirikan sekolah di Pulau Banda tersebut. Nah, karena pembantaian masalah yang dilakukan oleh VOC ini, masyarakat Banda tuh jadi multikultural dan multietnis. Karena kan kebanyakan dari mereka tuh kan diambil dari daerah-daerah yang lain ya, karena pembantaian massal dan mengisahkan ada 1.000, lalu budak-budaknya itu berasal dari daerah-daerah lain kayak Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu tuh ada di Banda. Jadi secara tidak langsung Banda adalah miniaturnya Indonesia yang telah disebutkan oleh Bung Hatta sendiri. Contohnya aja di situ ada tarian Cakalele. Tarian Cakalele itu palanya nih, uh, topinya itu dari Portugis,
bajunya itu cenderung warna merah dan itu tuh berasal dari Cina yang Cina tuh mengatakan kalau itu adalah pembawa keberuntungan dan juga warna kuningnya itu berasal dari India. Karena waktu itu juga India masuk ke Pulau Pala dan masuk ke Pulau Banda untuk membeli rempah-rempah. Nah, walaupun masyarakat Banda ini multikultural dan multi-entitas dan dikenal pluralis, tetapi pernah terjadi konflik horizontal, konflik saraf yang dimana ini terjadi karena ribut antara individu, yaitu supir angkot yang Kristen dan keneknya yang bernama yang keneknya Islam. Mereka ribut gitu. Jadi di film ini diceritakan oleh korbannya sendiri yaitu Pongki Van de Boer. Dia menceritakan bahwa perang ini tuh terjadi, konflik itu terjadi karena ketika pemuda ada yang melakukan dan di situ terjadi perkelahian dan disukannya ada korban jiwa dan itu karena SARA. Sayang sekali gitu karena kan eh, Pulau Banda ini kan pulau yang benar-benar miniatur Indonesia ya, banyak orang dari berbagai daerah di sana. Jadi dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua itu ada di sana dan terjadi konflik secara pada saat itu tuh kayak amat sangat menyedihkan gitu loh. Nah, jadi di sini juga dijelaskan kalau Pongki Van de Boer itu adalah korbannya sendiri, di mana keluarga mereka dibantai habis-habisan oleh eh, masyarakat Banda sendiri karena dia adalah keturunan Belanda yang berawal dari agama menjadi ras. Tetapi dia selamat karena TNI sudah turun tangan, sudah menyelesaikan konflik itu untuk memperhentikan konflik tersebut. Nah, pesan moral dan film ini bisa disampaikan yaitu berhubungan dengan sila kedua dan sila pertama ketiga tapi yang lebih didahulukan adalah sila yang kedua. Tindakan Pulci pada saat itu sangat amat bertentangan dengan sila kedua serta kedua karena tindakannya yang sangat amat keji, sangat amat diskriminasi, dan itu sangat amat bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sangat amat tidak kemanusiawi, sangat amat tidak adil, dan sangat amat tidak beradab karena dia mendominasi, memonopoli karena keserakahan mereka. Lalu kejadian pada tahun 1999 ini sangat amat bertentangan dengan yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara ini tuh sebetulnya punya enam agama kan. Ada Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Terus itu Indonesia yang sudah terbiasa menjadi banyak enam agama ini harusnya lebih aware gitu, lebih lebih toleransi dibandingkan negara-negara lainnya gitu yang agamanya itu sedikit gitu kan. Terus ini malah sangat amat disayangkan mereka tuh ribut karena sara gitu karena agama. Pesan moral yang bisa disampaikan itu ketika kita tuh harus menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan berkolaborasi dan tidak menyinggung berbasis sara kepada siapapun agar Indonesia tidak ada pecah belah. Karena kalau misalkan komik sana terus berlanjut, Indonesia tuh bisa pecah. Indonesia yang awalnya 50 besar kesatuan ini malah nanti jadi negara yang sendiri-sendiri. Ada negara Sumatera, ada negara Jawa, ada negara Sulawesi, negara apa. Semoga itu tidak bisa terjadi ya. Karena Indonesia tuh kalau saya kan kalau misalnya terjadi. Terus melakukan demikian itu yaitu menghargai hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi, pembantaian atas keserakahan ekonomi yang telah dilakukan oleh PIC sendiri pada tahun 1921. Itu pembantaian massal yang ada di Indonesia itu sangat amat keji dan juga semoga ketika kita mengingat kejadian tahun 1999 kita tuh jauh lebih menjaga keharmonisan dan masyarakat. Walaupun dunia sudah modern, tetapi kita tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia ini. Agar kita tidak melupakan jati diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Hmm. Saran yang bisa saya berikan untuk film tersebut ini, semoga masyarakat yang menonton film ini
itu bisa menjaga kelestarian sejarah Indonesia agar tidak hilang. Itu adalah kewajiban kita semua, kewajiban saya sendiri, kewajiban anak sekitar saya, kewajiban pemerintah. Masyarakat Indonesia semuanya wajib untuk menjaga sejarah agar tidak hilang. Terus semoga dengan filmnya ini kita bisa menjaga kebinekaan dan multikulturalisme agar Indonesia itu yang sudah terbiasa dengan percampuran dari berbagai etnitas itu lebih terjaga lagi. Lalu film ini harus ditontonkan sih kepada siswa dan siswi yang masih sekolah karena kan agar mereka tidak melupakan jati diri mereka, tidak melupakan sejarah, dan mereka tuh lebih tahu kalau bagaimana terjadi di Banda pada saat itu, agar mereka tuh tidak lupa gitu. Bagaimana genosida yang dilakukan oleh VOC sendiri itu, bagaimana VOC. Terus semoga dengan adanya film ini, pemerintah harus lebih memperhatikan Pulau Banda agar kelestariannya, kalau sumber daya alamnya itu dijaga gitu. Dan sejarahnya juga dijaga karena banyak banget sejarah yang ada di Pulau Banda, dari sejarah bagaimana pembantaian yang dilakukan oleh kepada rakyat Banda, dan juga bagaimana pengasingan Bung Hatta, kejadian pada tahun 99. Semoga seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Isman Talib, dia mengatakan kalau walaupun dunia ini sudah modern, dia berharap agar pelestariannya, keaslian dari Banda itu tidak hancur oleh zaman gitu. Jadi walaupun modern, tetap harus jati dirinya itu tidak terlupakan. Itu yang diharapkan oleh Bapak Dr. Haji Isman. Semoga pemerintah lebih memperhatikannya. Oke, sekian itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan tentang film Banda the Dark Forgotten. Maaf jika saya keliru dalam mengucapkan suatu kata. Jika saya terbuat betul mengucapkan suatu kata, maaf jika saya mengucapkan suatu hal yang tidak pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.